Oke, udah. Udah kelihatan? Udah, Pak. Udah. Jadi Bapak ngoceh sendiri tadi. Si muafiknya ngangguk-ngangguk aja. Si muafiknya ngangguk-ngangguk aja. Si Riziknya bengong aja. Kok nggak ngasih info ke Bapak? Yeah. Si Azharanya juga senyum-senyum aja nggak ngasih info. Oke, kita ke klausul dua acuan normatif. Nah, kalau di dalam ilmu teknis itu disebut acuan normatif, acuan yang lebih spesifik, lebih penting saja. Nah, kalau di dalam menulis skripsi, karya ilmiah, tesis, nah itu disebut daftar pustaka, referensi, kajian pustaka. Nah, kajian pustaka itu menjelaskan apa saja secara detail apa yang kita fitir, apa yang kita ambil. Nah, namanya nanti, nama penulis itu nanti kita cantum ke dalam daftar pustaka. Tuh, itu metode penulisan. Nah. Kalau kalian nanti butuh pengarahan dari Bapak nanti untuk penulis cara menulis, boleh kalian sharing ke Bapak. Daerah Karawang itu peluang tinggi untuk membuka jasa penulisan PKL skripsi itu. Karena kenapa? Dia udah di kota besar, di Bengkulu kota kecil saja seluruh universitas mahasiswa udah minta jasa pembuatan skripsi. Bapak udah banyak ini borongan Bapak ini. Heeh. Dari teknik mesin. Nah, itu kenapa? Nah, dari teknik mesin Bapak buat laporan KP. Tuh. Kenapa? Nah, itulah disebut ilmu. Itulah ilmu lingkungan. Nah, paham ya? Kemudian eh, jenis referensi yang dimaksud berdasarkan acuan normatif itu tadi, makanya kita lihat ambil spesifikasinya saja. Nah, kalau perusahaan itu dia mengacu pada apa? Misalnya pada peraturan menteri tentang apa? Tentang standarisasi, tentang lingkungan, tentang mutu produk. Kita cantumkan saja di situ. Nah, kemudian apa standarnya standar apa? Nah, kalau memang kita itu di bidang lingkungan, artinya standarnya adalah ISO 14001 versi berapa? Nah, versi 2015 untuk tren lingkungan saat ini. Nah, kemudian Permen LAK, kemudian tentang SMK 3, kemudian perlindungan konsumen dan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Nah, kok permen tentang SMK 3 itu masuk ke dalam lingkungan? Karena kenapa? Makanya 14.001 itu disebut standar terintegrasi. Nah, sebenarnya SMK 3 ini ada standar tersendiri disebut ISO 45001. Nah, namun kalau diterapkan satu persatu membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Tuh. Makanya perusahaan-perusahaan swasta itu prinsipnya adalah bagaimana upaya usaha untuk meminimalisir pengeluaran. Ya kalau kita bisa integrasi, kenapa harus satu persatu? Nah, kemudian ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Nah, ketentuan hukum ini termasuk daerah, termasuk kecamatan, termasuk kota, termasuk provinsi, dan pemerintah pusat. Nah, itu ya. Kemudian tentang Undang-Undang RI Perlindungan Konsumen. Nah, salah satu bentuk perlindungan konsumen ini kita ambil untuk konsumen luar negeri. Saat ini sedang eh, muncul isu ya, bukan kasus. Muncul isu tentang undang-undang tidak boleh membeli produk dari Indonesia. Telah diterbitkan oleh negara Eropa. Kenapa?
Karena negara Eropa beranggapan negara Indonesia telah berisiko atau berdampak terhadap pemanasan global. Pemanasan global diakibatkan oleh perambahan hutan atau alih fungsi lahan yang berlebihan. Apa itu alih fungsi lahan? Alih fungsi lahan itu awalnya hutan lindung, awalnya hutan, awalnya kebun karet, sekarang sudah dialihkan menjadi perkebunan sawit. Nah, sedangkan dampak dari luasnya perkebunan sawit itu mampu mengurangi sumber daya air. Karena kenapa? Karena sifat dari tumbuhan tersebut mampu menyedot sumber daya air bawah tanah. Itu. Dia bukan kasus, namun isu. Kalau kasusnya lebih kriminal ya. Tapi kalau isu adalah masalah. Nah, sehingga saat ini Indonesia diminta untuk membuat standar internasional tentang manajemen hutan. Nah, selain manajemen hutan, dibuatlah standar sumber bahan baku. Nah, sumber bahan baku itu ya bisa karet, bisa sawit, bisa kopi, bisa kakao. Yang yang komoditas itu merupakan hasil tani bukan kayu, tetapi dari kayu. Nah, itulah yang perlu distandarkan saat ini. Oke, paham ya? Masuk lagi ke klausul 3, istilah dan definisi. Nah, istilah dan definisi ini merupakan serangkaian terminologi yang digunakan secara singkat, namun memiliki makna dan maksud secara luas. Nah, makanya Bapak minta kalian itu memiliki ide, bukan salah benarnya. Makanya Bapak kasih contoh dokumen SML itu silakan kalian paraphrase sesuai dengan keunikan kalian masing-masing, sesuai dengan bahasa kalian masing-masing. Nah, bentuknya juga boleh seperti slide ini, silakan. Nah, boleh dipersingkat, tentu sesuai dengan keunikan masing-masing. Karena setiap perusahaan itu memiliki karakter yang berbeda, sekalipun perusahaan itu merupakan perusahaan sejenis. Nah, oke, paham ya? Kemudian, contoh dari istilah-istilah yang dimaksud adalah kondisi normal. Mungkin kalian kondisi normal yang kalian anggap adalah sesuatu hal yang positif. Sedangkan kondisi normal itu merupakan keadaan di mana suatu kegiatan, suatu aktivitas, suatu operasional di dalam suatu lembaga yang membuat suatu produk atau jasa sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, itulah disebut normal, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Baik itu standar internasional maupun tentang regulasi. Nah, itulah disebut normal. Kalau kondisi abnormal, yang dimaksud adalah keadaan di mana suatu kegiatan atau aktivitas atau operasional yang membuat suatu produk atau jasa tidak sesuai dengan kondisi. Nah, apa kondisi saat ini? Tidak ada izin emisi udara, tidak ada izin pemanfaatan air, tidak ada izin komersil, macam-macam. Nah, itu disebut kondisi. Sehingga ketika hal tersebut teridentifikasi tidak sesuai, nah muncullah ketidaksesuaian atau disebut pelanggaran. Tuh, paham ya? Nah, contoh pada saat pemeliharaan. Nah,
schedule, jadwal tidak cocok, pemeliharaan tidak sesuai, kegagalan tenaga listrik, nah, kebocoran, ceceran bahan limbah. Nah, ceceran ini bisa oli, bisa pelumas, bisa gemuk, tumpahan pelumas, tumpahan solar, dan lain-lain, banyak lainnya. Nah, inilah disebut kondisi abnormal. Nah, ini yang perlu kalian pantau di Unsika. Nah, di lingkungan Unsika tersebut kalian lihat, ada nggak kebocoran-kebocoran di parkiran itu tadi? Nah, kebocoran oli, asap dari knalpot. Nah, itu salah yang memunculkan kebisingan. Kemudian ceceran, pelumas, kemudian tumpahan. Nah, tumpahan itu bisa dari limbah domestik, yang dari MKCK, dari toilet. Nah, banyak. Nah, itu adalah dampak. Masuk lagi ke klausul 4, konteks organisasi. Nah, konteks organisasi ini merupakan isi mulai dari awal hingga akhir operasional. Nah, kalau di dalam sebuah rumah, konteks organisasi itu mulai dari pintu masuk hingga pintu belakang. Apa saja isi dari organisasi itu tadi? Persis dengan perusahaan, persis dengan Unsika. Mulai kalian masuk gerbang Unsika itu, kalian sudah tahu apa sih di dalam lingkup organisasi Unsika itu. Mungkin fakultas Sospol, mungkin fakultas FKIP. Nah, itu salah satunya. Nah, di dalam organisasi itu muncullah dampak. Nah, di bangunan sosial politik muncullah dampak. Sampah berserakan, parkiran tidak teratur, kantin yang kotor, genangan air. Itu salah satu bentuk yang kalian identifikasi dalam organisasi. Nah, kemudian 4.1 klausulnya adalah memahami organisasi dan konteksnya. Makanya Bapak minta kalian itu untuk membuat suatu sistem manajemen mutu pendidikan dan lingkungan di Unsika itu supaya kalian itu memahami isi dari lembaga pendidikan itu tadi. Nah, dan konteksnya. Artinya Unsika itu merupakan organisasi. Organisasi yang berbentuk dalam lembaga pendidikan, maka pendidikan gitu. Kemudian 4.2 memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan. Nah, memahami kebutuhan apa saja yang dibutuhkan. Nah, apa saja yang dibutuhkan dari Unsika itu tadi. Kita ambil contoh, kebutuhan prodi teknik lingkungan TL, apa saja yang dibutuhkan? Banyak yang dibutuhkan itu. Seperti ruang laboratorium. Nah, banyak ya sih, Mawafik ya. Banyak lagi itu. Nah, harapan pihak berkepentingan itu apa? Nah, harapan pihak berkepentingan itu salah satunya adalah perizinan dari prodi, akreditasi prodi. Nah, itu semuanya pihak-pihak yang berkepentingan. Ban PT, nah saat ini Bu Feni atau Teknik Lingkungan sedang akreditasi. Nah, itu merupakan aktivitas dari para pihak berkepentingan. Untuk. Kemudian 4.3 klausulnya. Ruang lingkup sistem manajemen mutu pendidikan dan lingkungan. Nah, kalian tinggal buat saja SMMP, Sistem Manajemen Pendidikan dan Lingkungan. Nah, di sana kalian sudah mampu menganalisa apa sih ruang lingkup dari Unsika itu tadi. Tinggal kalian menambahkan lingkungan saja. Nah, oke. Kemudian klausul 4.4 adalah sistem manajemen lingkungan. Artinya, sistem manajemen lingkungan ini merupakan suatu standar yang perlu atau yang wajib diterapkan oleh
organisasi yang memproduksi suatu produk maupun maupun jasa, termasuk lembaga pendidikan. Itu. Oke. Hingga saat ini, silakan ada yang mau bertanya. Oke, silakan buka mic-nya. Oke, Andini, Rizik, silakan. Oke, silakan. Silakan bertanya. Oke, Habib Hanifah. Oke, silakan. Bapak tunggu pertanyaannya. Anissa Nur Deprita, Faiz Gusti Nur Rahman. Oke, Alfi. Ini Alfi, Alfi ini Alfi ya yang dari Palembang ya. Boleh silakan bertanya. Alfi HA, Alfi Nur Aulia. Oke, Nabila, Rajib Nur Afif, Bayu Aji Wicaksono. Silakan bertanya. Pak tunggu. Oke, silakan. Mawafik, boleh Mawafik? Boleh pertanyaannya itu menyangkut dari materi kalian kuliah di awal. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Eh, Mungkin untuk Mawafik, yang pertama Mawafik. ini terkait ini sih, Pak, yang daftar distribusi itu. Mm-mm. Oh, daftar distribusi. Nah, itu terus apalagi Pik? Itu tuh berarti itu dari tingkatan yang paling atas kan ya, Pak? Mm-mm. Mulai tingkatan dari atas. Oh, berarti bisa dibilang eh, setiap perusahaan itu sama aja ya untuk tingkatannya. Sama. Cuman kadangkala yang membedakan adalah penyebutan. Mm-mm. Oh ya, terus Pak untuk yang terkait klausul 3 ini, yang istilah dan Mm-mm. definisi ya, itu tuh Ya, eh, ruang lingkupnya sejauh mana gitu? Dan juga ada batasan nggak sih emang atau yang mau kita aja yang kita masukin di situ? mm-mm. Ya, kalau istilah dan definisi ini sebenarnya kita mengacu pada apa yang kita terapkan. Apa yang kita terapkan. Kalau kita menerapkan tentang peraturan DLHK, ya kita masukkan peraturan tersebut. Kalau kita menerapkan standar internasional 14.001, kita masukkan itu. Kalau tidak ada terkait dengan hal lain, tidak perlu. Jadi tidak ada istilahnya itu harus seperti penulisan karya ilmiah ya. Nah, maka itulah enaknya teknis itu tadi. Nah, nggak begitu nggak rumit-rumit amat gitu. Jadi menulis istilah-istilah itu disesuaikan dengan apa yang kita terapkan. Udah, itu aja. Itu ya, Fik ya. Berarti Lanjut. nggak harus semuanya gitu ya, Pak? Tidak harus semuanya. Nah, tidak harus semuanya. Karena sebenarnya daftar istilah dan definisi itu hanya sekedar menunjukkan bahwa kita itu memahami sesuai dengan terminologi yang diterapkan. Nah, Baik, terima kasih, oh, Pak. untuk ya. Oke. Untuk daftar distribusi itu tadi, Wafik ya. Nah, kalau setiap perusahaan itu memiliki perbedaan istilah ya, Fik ya. Nah, mungkin di perusahaan A mereka mengistilahkan direktur, mungkin di perusahaan B branch manager,
Ada perusahaan C, top manajemen. Nah, itu itu merupakan jabatan tertinggi untuk satu perusahaan. Sama dengan lembaga pendidikan. Kalau lembaga pendidikan itu istilahnya itu ada rektor, ada ketua yayasan, dan banyak lagi istilah-istilah yang digunakan. Yang pada dasarnya levelnya mereka itu sama. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi si Mawafik tinggal sesuaikan aja nanti mungkin bisa rektor, di bawah rektor itu eh, Waka 1, Waka 2, Waka 3, di bawah Waka 3 itu ada lagi akademik, ya terus begitu turun terus tuh. Itu Mawafik ya, paham ya? Nah, paham ini kayaknya ini. Kalau melihat dari pertanyaannya itu biasanya paham itu. Oke. Rizik, silakan Rizik. Yang perempuan, ada yang mau bertanya? Oke. Rahayu Nabila, silakan. Gina Fitriningsi, Gina Fitrianingsi, ini gelap-gelapan ini si Gina Fitrianingsi ini. Gelap-gelapan apa memang di kamar ini? Oke, silakan bertanya. Mahara Fazri, Kiki Nur Akmalia, silakan. Oke, Nidanos, Bayu Aji, masih ada Rafiq, Rafiq, silakan bertanya Rafiq. Bayu Aji Wicaksono. Ini siapa ini? Fadlur Arif Prasetyo. Ya, oke. Kalau begitu kita lanjut. Kita lanjut ke slide yang kedua. Nah, ini merupakan gambar atau lokasi pemantauan kualitas limbah. Kualitas limbah. Nah, mereka tidak menyebutkan atau menjelaskan tentang bentuk dari lembaganya, tapi ruang lingkup untuk memantau kualitas limbah. Nah, kalau dalam perusahaan, baik itu kelapa sawit, CPO, baik itu karet, baik itu kopi, baik itu gula, itu yang dilihat adalah bagaimana kualitas limbahnya. Hmm. Limbah itu ada tiga, limbah air, limbah cair, limbah padat, limbah B3. Nah, bagaimana kualitas air limbah yang ada di lingkungan perusahaan itu tadi? Nah, kalau di lembaga pendidikan, kita yang lebih dilihat bukan kualitas air limbahnya, tapi kualitas lingkungannya. Mulai dari pintu masuk hingga pintu keluar. Nah, kalau di sini salah satu contoh. Mungkin di Universitas Unsika ada pintu gerbang, ada jalan, ada satpam, ya kan? Nah, itu sudah melupakan alur. Pintu awal masuk ada pos jaga. Nah, para security ini merupakan salah satu bagian dari tim P2K3. Nah, mereka adalah tim dari P2K3 dalam upaya untuk mengamankan situasi emergensi di suatu lingkungan. Nah, ya termasuklah Unsika. Nah, di situ setiap sudut mungkin ada pos jaga gitu. Nah, mereka adalah salah satu tim P2K3. Kemudian parkir. Nah, biasanya parkir inilah itu lebih cenderung ya di lingkungan pendidikan itu parkirannya mungkin sampah,
Nah, sampah domestik itu lebih banyak. Nah, itu salah satu pemantauan kualitas lingkungan. Kemudian ceceran oli, kemudian ceceran pelumas rantai motor mungkin, rantai mobil mungkin. Nah, cuman bedanya di sana itu tidak begitu jelas terlihat karena memang lembaga pendidikan itu bukan lembaga bahkan organisasi yang memproduksi suatu produk. Nah, itu paham ya? Boleh langsung bertanya boleh. Kemudian ini merupakan alur termasuk musola, termasuk koperasi, termasuk laboratorium. Nah, ini kesemuanya ini merupakan tahap demi tahap bangunan yang ada di suatu perusahaan. Nah, ada logistik, ada penampungan BBM. Nah, kalau di sini ada kalau di perusahaan karet itu ada dryer, istilahnya itu produksi barang jadi. Kalau di blending ini setengah jadi. Kalau di sini jemuran ini merupakan tempat pengeringan. Nah, di sini merupakan limbah. Nah, inilah pengelola limbah untuk hasil proses pembuatan produk di pabrik karet, pabrik sawit. Nah, limbah itu dikendalikan secara aktif. Nah, disebut instalasi pengolahan limbah aktif berbasis teknologi. Nah, sehingga air limbah itu tadi tidak dibuang ke air sungai. Nah, ini air sungai, daerah aliran sungai air Bengkulu. Artinya di sekelilingnya itu adalah sungai besar. Tuh. Nah, tetapi air limbah yang berasal dari proses produksi ini tadi tidak dibuang ke air sungai-sungai, tapi di recycle, diproses ulang-ulang, dipakai ulang-ulang. Nah, ini IPAL ini ada kolam, ada 15 kolam, 15 bak. Nah, ini aktif secara non-stop terus menerus. Nah, itu disebut instalasi pengolahan limbah aktif. Itu adalah upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan. Nah, ini adalah teknis dari AMDAL tadi. Tuh. Inilah teknis dari AMDAL itu tadi. Paham ya, maaf ya. Nah, kalian mungkin pernah bertanya tentang Pak AMDAL itu bagaimana, inilah bentuknya AMDAL itu tadi. Nah, di dalam AMDAL ini tadi inilah teknisnya tadi. Bagaimana dampaknya terhadap sistem administrasi hulu dan hilir sungai. Nah, apakah ada pencemaran, berapa kilometer, bisa 1 kilo hingga 3 kilometer hulu, 3 kilometer hilir. Nah, itu salah satu. Ini adalah simbolnya. Nah, oke, paham ya? Oke. Boleh ada yang bertanya hingga saat ini. Oke, silakan. Rizik. Rahayu. Oke, Gina, silakan Gina. Boleh. Kalian boleh bandingkan dengan tempat kalian magang, boleh. Kalian bandingkan dengan pengalaman mungkin di luar sana, boleh. Cynthia Alfioni. Silakan. Fadlur Al-Arif, silakan Arif. Billy Juan Putri. Raufik, silakan Raufik. Oke, mau tanya, silakan tunggu. Kiki Nur Alia, Azwar. Silakan bertanya Anwar. Serli Dwi Apriliani. Saya mau nanya. Boleh, Fitri Ayani.
Ini tentang terkait ini sih Pak domain sistem manajemen lingkungan yang kemarin saya sempat salah baca itu kan ada nilai aksar secara kuantitatif ya. Ya, Kan itu kayak di beberapa titik misalnya berarti itu sebelum bisa suatu domain tuh harus dipantau dulu lewat itu Pak. untuk secara kuantitatif ya. Iya. Itu sebenarnya merupakan di dalam domain yang kalian itu temukan itu merupakan acuan. Di sana nanti mungkin si bagian dari menemukan nilai atau skor itu ya kan kita ya tertinggi atau terendah. Kalau tinggi itu dianggap sangat berisiko, tengahnya sedikit berisiko, rendahnya tidak berisiko. Nah itu acuan. Nah, ketika si Nina itu memantau di Unka, misal di rumah Nina sendiri, misal, kira-kira lingkungan rumah itu berisiko tinggi sesuai dengan indeks ini tadi. Artinya itu sudah baku. Jadi itu bagaimana Nina untuk memantau. Paham ya? Nah, bagaimana Nina untuk memantau suatu dampak yang terjadi di tengah-tengah organisasi. Organisasi ini kita jangan menonton dengan asal, jangan menonton dengan sektor industri. Boleh kita memantau boleh di rumah sendiri boleh. Oke, rugi ya. Ambil ya. Iya Pak, baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, kita ada ini. Adianto. Bapak tadi nanya apa? Boleh. Memang ada sih 7 kalau di SML domain ML pemantauan itu kan ada pemantauan kalau di perusahaan yang saya mentor itu ada pemantauan emisi gas, cair, udara yang dilakukan secara berkala misalnya per beberapa bulan sekali atau seminggu sekali seperti itu Pak. Tapi kalau misalnya untuk dokumen yang sedang dibuat tugas baru ini pemantauan untuk universitas itu kegiatannya yang bagaimana Pak? Apa ada pemantauan khususnya atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ya baik, masing-masing. Si Anissa Rahmawati menanyakan mengenai tentang rutinitas pemantauan tentang GRK ya emisi CO2 bisa setiap bulan, bisa per 2 bulan, bisa per 3 bulan, bisa juga per 6 bulan. Ya. Nah, kegiatan tersebut yang Anissa temukan atau yang Anissa rasakan itu merupakan kegiatan sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Kemen LHK. Nah, jadi suatu perusahaan harus memantau, mengukur, dan mengevaluasi tingkat pencemaran udara. Nah, apa yang berisiko mencemari udara? Ya, bisa bau itu bau bahan baku, bau karet, bau sawit. Nah, itu tadi saya. Kemudian kebisingan itu muncul dari suara peralatan atau mesin yang terlalu tinggi. Nah, itu masuk ke udara. Kemudian getaran. Nah, getaran itu tadi masuk ke udara. Nah, sehingga perlu dilakukan pemantauan, pengukuran, dan evaluasi secara rutin. Dan kegiatan tersebut memang sudah diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Nah, itu Anissa ya.
Kemudian hubungannya dengan SML. Apakah di SML itu ada sistem khusus untuk mengukur tersebut? Itu Anissa ya. Nah, salah satu metode pengukuran untuk sistem itu disebut sasaran lingkungan. Nah, yang dipantau 2 kali setahun. Nah, dipantau 2 kali setahun dalam bentuk sasaran lingkungan. Di dalam sasaran lingkungan itu tadi dibuatlah CO2 berapa targetnya sesuai kebijakan pemerintah. Nah, emisi udara berapa, getaran berapa. Nah, biasanya itu lebih cenderung ke target itu baku mutu lingkungan. Nah, paham ya? Nah, di baku mutu lingkungan itu tadi muncullah aspek. Di aspek itu tadi ada emisi udara, pemakaian air, konsumsi energi, debit air limbah, debit limbah padat, nah macam-macam. Nah, itu tergantung dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, itu. Paham ya, Anissa ya? Nanti kita belajar nanti di sasaran lingkungan nanti. Oke, ada tugasnya nanti itu masih lama itu. Oke, lanjut. Si Rizky. Ini Rizky apa Rizik sih? Izin Rizky tanya apa? Pak, Mm-mm. Oke, Rizky. Pak, dari pemantauan lingkungan itu Pak, kan yang di layout ataupun alur produksi yang Bapak share itu kan ada ini ya Pak, ada Mm. lokasi pengambilan sampel air. Itu kan di kolam 7. Ya, Itu kan di kolam 7 ah, ya Pak. Nah, ya. sedangkan yang pembuangan yang ke sungai itu di kolam 15. Mm-mm. Nah, di pembuangan Eh kan? ya, Ah, terus juga mm-mm. ada di pemeriksaan di sungai. Nah, itu eh Ya, kenapa pemeriksaannya harus dilakukan di kolam 7 Pak gitu? Kalau kalau ah, di kolam 15 kan emang output terakhirnya gitu kan Pak. Jadi emang ya, pasti dicek di situ. Cuman di sini ah, tuh kenapa dicek di kolam 7 gitu Pak? ah. Kenapa dicek di kolam? 7. Kolam 7 ya. Oke, baik. Oke. Rizik. Di kolam 7 merupakan pusat dari sampel air, kualitas air. Sebenarnya untuk penempatan kolam itu kembalinya ke perusahaan masing-masing ya. Tidak ada standarnya, Fizik ya. Tidak ada standarnya. Mungkin perusahaan di tempat Bapak mungkin di kolam 7, mungkin di perusahaan lain bisa di kolam 11. Nah, bisa di kolam 15. Tuh. Tergantung dengan situasi di mana kolam-kolam tersebut dibuat, diinstal gitu. Nah, mungkin di sini di kolam 7 ini merupakan salah satu kolam yang terdekat dengan pipa atau tempat penampungan air bersih. Nah, di sini. Inilah kolamnya. Ini kolam 7, ini tempatnya 1, 2, nomor 2, 3, 4, 5, 6 itu tadi. Nah, masuk ke bak penampungan air bersih. Nah, ini penampungan air bersih ya, nomor 1 ya. Ya, Zik ya. Nah, ini tempat penampungan air bersih. Nah, kolam 7 ini merupakan lokasi terakhir untuk penampungan air bersih mulai dari kolam pertama. Oh. Nah, mulai dari kolam ini, kolam 12, 13, 14, sampai 20, sampai 10. Nah, 15 ini tadi merupakan saluran apabila kapasitas air di kolam itu tinggi karena curah karena curah hujan atau bisa banjir. Nah, apalagi di wilayah Bengkulu sekarang Zik ya, rawan banjir, hujan setengah malam aja udah banjir sekarang itu. Nah, itu salah satu bentuk sebenarnya ini salah satu bentuk mitigasi ini sebenarnya. Nah, mitigasi kalau curah hujan tinggi. Jadi tidak ada air yang berlimpah nantinya. Nah, sedangkan kalau dalam kondisi normal,
Air ini tidak keluar dari sini. Nah, kalau dalam kondisi normal. Nah, tapi kalau nantinya terjadi banjir misal atau curah hujan tinggi, nah di sini satu bentuk alirannya tadi. Tuh ya, Zik ya. Paham ya? Nah, kembalinya ke perusahaan. Nah, itulah peran dari SML. SML memastikan. Nah, memastikan apakah sistem itu sesuai dengan persyaratan yang diinginkan, baik itu pemangku kepentingan maupun dari customer atau para pelanggan. Tuh, tinggal lembaganya lagi. Paham Dik ya? Oke, lanjut. Masih ada. Vira Widya, silakan. Habib Hanifa, oke. Kurnia, Nur Cahya, Azwar, silakan Azwar. Faiz Gustri, oke. Baik. Kita ada udah 30 jam 16.30 ya. Bapak itu betah ngaji tuh ngajar kalian ini. Nggak kerasa. Heeh. Kalian enak ngajarnya kalian ini. Respon feedbacknya bagus. Apalagi Muafik ini nah suka Bapak. Responnya bagus. Si Rizik juga suka Bapak ram-ram gitu. Nah, cuman Bapak doyannya kasih tugas ini. Bapak udah kirim kalian form tugas ya di WAG. Oke, oke. Udah kelihatan? Muafak, udah kelihatan, Fak? Belum, Pak. Belum, belum. Oke, mana nih tadi? Share. Oke, sudah, Fak. Sekarang sudah, Pak. Nah, Bapak sudah kirimkan persis seperti ini di WAG. Tugas kalian adalah secara internal. Ini merupakan isu internal dan eksternal. Nah, tetap judulnya tetap ini, tahunnya juga tetap ini. Nah, di bawahnya nanti ada nama ya, nama mahasiswa. Nah, di sini, nah di sini muafak, misal ya, muafak. Nah, ini ya, Safarudin, Safarudin. Nah, tuh, tinggal kalian tulis nanti. Kalian tidak perlu bingung dengan apa isi dari tabel ini. Kalian tinggal lihat aja nanti. Secara internal di hmm, Unsika ya, Jasi Muafak. Secara internal aspek ketenaga kerjaan. Kalau di internal aspek Ibu Feni merupakan ketenaga kerjaan, ya. Prodi, Kaprodi tenaga kerjaan, para dosen merupakan tenaga kerjaan. Staf-staf juga ketenaga kerjaan. Ya. Isinya adalah pemberdayaan tenaga kerja. Nah, rata-rata tenaga dosen, tenaga staf itu dari mana datangnya? Eh, dari Karawang itu berapa persen? Dari luar berapa persen? Paham ya? Paham ya, Fikri ya? Oke. Nah, pemberdayaan tenaga kerja atau tenaga pendidik itu berapa persen? Dari luar atau dari wilayah tersebut. Kemudian tidak perlu banyak seperti ini. Nah, boleh satu boleh, dua boleh, tiga boleh, atau lebih dari ini pun boleh. Semakin banyak kita isi variabel masalahnya, akan berpeluang semakin
rendah risikonya. Tuh. Paham ya? Paham ya itu muafak ya? Kemudian aspek sosial ekonomi para tenaga kerja atau tenaga dosennya. Nah, apa saja? Bisa gaji. Gaji itu tidak mesti bisa honor, itu bisa penghasilan. Tenaga dosen yang honorer bisa penghasilan. Nah, biasanya PNS itu dilihat dari golongan 3A, 3B, 3C. Nah, itu bisa kita pantau kita browsing itu sebenarnya di Google itu ya, si Muafak ya. Nah, ini boleh satu, nggak mesti sebanyak ini, nggak mesti. Bisa boleh satu, boleh dua, boleh tiga, atau lebih banyak dari ini. Makanya Bapak perlu itu sampaikan semakin banyak akan berpeluang risikonya semakin kecil. Oke. Masuk lagi ke hak asasi manusia, hak asasi manusia. Kalian manusia, berarti kalian juga punya hak. Apa saja hak kalian di sini? Tulis di sana. Paham ya? Si Anissa paham ya? Rizik paham ya, Zik ya? Nah, hak asasi. Nah, hak asasi manusia. Kalian mahasiswa semester 5, semester 7. Artinya kalian punya hak. Apa saja hak kalian itu? Belajar, apalagi banyak. Itu muafak ya. Oke, teknologi. Nah, teknologi di sini apa saja fasilitas-fasilitas yang digunakan di sana? Apakah teknologinya masih kurang memadai atau setengah, setengah bagus, setengah tidak? Itu secara internal ya, si teknologi itu si Mafak ya. Kemudian tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial itu adalah bagaimana perilaku dari manusia yang ada di lingkungan tersebut. Pertama adalah salah satunya adalah tentang kebersihan. Nah, bisa masuk kalian di sini, terserah kalian itu boleh. Tidak mesti harus seperti ini. Nah, makanya Bapak inginkan itu adalah bagaimana ide kalian itu. Hanya itu. Benar salahnya itu bukan itu urusan nomor dua. Tuh, ya Wafik ya, Anissa ya. Hmm. Nanti benar salahnya itu. Aspek esensial ekonomi. Mungkin kalian sumbernya itu nanti boleh dicari di browsing di Google ini. Kalian aspek sumber daya manusia secara internal cari di Google, itu banyak itu. Nah, makanya Bapak itu hanya minta kalian itu paham, sekedar paham saja. Itu ya. Kemudian aspek eksternal. Nah, eksternal itu adalah nah, aspek eksternal itu variabel masalahnya adalah perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, salah satunya adalah mungkin praktisi mengajar. Nah, kolaborasi praktisi.